Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar materi tentang himpunan. Materi ini dipelajari di matematika SMP. Materinya sebenarnya mudah, asalkan nggak lupa sewaktu ngerjakan soal. Di UTBK tahun lalu ada satu soal yang berkaitan sama himpunan. Nah, bisa jadi nanti bakal ketemu lagi soal-soal yang berkaitan sama himpunan. Nah, sekarang kita bahas materi himpunan dari awal, dari dasar. Misalkan kita punya 3 buah himpunan. Ada S. S ini biasanya digunakan untuk semesta. Apa arti semesta? Semesta itu adalah seluruh anggota himpunan yang ada. Nah, semestanya misalkan anggotanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Terus A-nya itu himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Terus kemudian yang B himpunannya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada beberapa operasi himpunan yang sering nanti dipakai. Operasi-operasi himpunan, jenis-jenis operasi himpunan yang biasa ditanya. Yang pertama, itu berupa A irisan B. Oke, ini bacanya A irisan B. Nah, apa arti A irisan B? Anggota A yang sekaligus anggota B. Oke, jadi irisan itu berarti anggota A sekaligus anggota B. Ini kita bagi dua aja. Nah, anggota A yang sekaligus anggota B, anggota A yang juga terdapat di B, itu berapa aja? Angka 2 sama angka 4. 2 ada di A, 2 juga ada di B. Terus yang kedua, ada nanti yang disebut sebagai A gabung B. Oke, ini A gabung B. Kalau A gabung B, berarti gabungkan saja A sama B. Gabungkan kedua-duanya. Kalau digabungkan antara A sama B ini, maka nanti anggotanya adalah 1, 2, 2-nya cukup ditulis 1 kali, 3, lalu kemudian 4, 5, 6, sama 8. Ini kita sebut sebagai A gabung B. Terus nanti juga akan ketemu A kurang B ataupun B kurang A. Nah, apa arti dari A kurang B? A kurang B itu bukan berarti masing-masing angkanya dikurangkan. Enggak. Tapi A kurang B berarti anggota A yang nggak terdapat di B. Jadi anggota A yang tidak terdapat atau yang tidak berada di B. Yang tidak ada di B. Kalau A irisan B kan artinya anggota A yang juga ada di B. Nah, kalau A kurang B kebalikannya. Anggota A yang nggak ada di B. Anggota A yang nggak ada di B. 2 ada di B. 4 ada di B. 6 sama 8 nggak ada di B. Berarti A kurang B-nya sama dengan 6 sama 8. Oke? Terus, kalau kita balik B kurang A. Ya, kalau B kurang A, pengertiannya anggota B yang nggak ada di A. Berarti kalau B kurang A, apa aja? 1 di B ada, di A nggak ada. Berarti 1. 2 ada di A, berarti nggak masuk. 3 cuma ada di B, di A-nya nggak ada. 3, 4 juga ada di A. 5 di B aja, A-nya nggak ada. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5. Oke? Terus, nanti ada lagi yang A pakai C di atasnya. Ini disebutnya sebagai A komplemen. Apa arti A komplemen? A komplemen ini berarti bukan A. Oke? Anggota yang nggak termasuk ke A. Biasanya diambil dari semesta. Anggota S yang tidak termasuk A. Yang tidak termasuk A. Jadi nggak cuma dari anggota B, tapi anggota S secara keseluruhan. Yang nggak masuk ke dalam A. Berarti berapa aja nilai A komplemennya? Karena A-nya 2, 4, 6, 8, berarti A komplemen selain 2, 4, 6, 8. 1, 3, 5, 7, 9, sama 10. Ini A komplemen. Otomatis kalau B komplemen itu berapa aja? Yang nggak termasuk ke dalam B. Berarti kalau B-nya 1, 2, 3, 4, 5, berarti kalau B komplemen, anggota semesta yang nggak masuk ke dalam B. Berarti 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, ini operasi-operasi himpunan, oke, yang sering ditanya. Nah, di soal tahun lalu, soalnya nggak seperti ini. Di soal UTBK-nya, yang keluarnya berupa diagram Venn. Himpunan, selain anggotanya diurutkan satu-satu, ditulis satu-satu, diuraikan, himpunan juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Sekarang kita bahas diagram Venn-nya. Diagram Venn. Ketika kita punya dua buah himpunan yang saling beririsan seperti tadi, maka bentuk diagram Venn-nya secara umum nanti seperti ini. Oke. Ini himpunan A, ini himpunan B, dan mereka berdua saling beririsan. Ini A, ini B, dan S ini yang di luarnya, semesta. Terus, kalau kita hubungkan ke operasi himpunan tadi, yang pertama A irisan B. Nah, yang bagian mana dari gambar diagram Venn ini yang merupakan A irisan B? Ini A, ini B. Kalau A irisan B, berarti yang di dalam sini. Yang ada di dalam A sekaligus juga ada di dalam B. Yang kita sebut sebagai A irisan B. Yang kiri ini tadi himpunan A, yang kanannya himpunan B. Dan inilah nilai dari, daerah dari A irisan B. Kalau A gabung B, nah karena dia digabungkan, kalau ini A, terus ini B, ini A, ini B, karena digabungkan, berarti daerah yang merupakan penggabungannya ya seluruhnya. Seluruhnya yang nanti jadinya diarsir. Yang A seluruhnya diarsir, yang B juga diarsir. Oke? Ini kita sebut dengan A gabung B. Terus yang ketiga, kalau A kurangi B. A kurang B. Nah, kalau A dikurangi B, ini A, ini B. Sesuai dengan artinya, A kurang B kan diartikan sebagai anggota A yang nggak masuk ke dalam B. Berarti kalau kita gambar daerahnya, daerah inilah yang nanti akan menjadi, yang di sini, yang menjadi A kurang B. Yang irisannya nggak masuk, karena yang irisan ini berarti ada di bawah A sekaligus juga ada di bawah B. Sementara A kurang B, berarti hanya A saja. Yang masuk ke dalam B tidak kita ikutkan. Terus kalau dibalik B kurang A, nah, kalau B kurang A ya sama kayak tadi. Kalau B kurang A, maka yang B saja yang kita arsir. Yang masuk ke dalam A-nya nggak kita arsir. Oke? Ini gambar pada diagram Venn-nya. Nah, kalau seandainya nanti ada 3 himpunan, ya kita tinggal sesuaikan saja. Oke? Nah, kita lihat sekarang contoh soalnya. Soal pertama. Diketahui himpunan A dan B dengan anggota sebagai berikut. A-nya 2, 3, 4, 6, 7, 9. B-nya min 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12. Ditanya tentukanlah yang pertama, A irisan B. A irisan B artinya anggota A yang sekaligus juga ada di B. Berapa aja? 4. Oke, terus 6. Kemudian berapa lagi? 9. 4, 6, 9. Oke? Yang B, A gabung B. Kalau digabungkan ya tinggal kita gabungkan saja. Mulai dari yang paling kecil. Min 1. Habis min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Tinggal kita gabungkan. Yang C, A kurang B. A kurang B berarti anggota A yang nggak ada di B. 2 ada di A tapi di B nggak ada. 3 juga ada di A tapi di B nggak ada. 4 ada di B berarti nggak ikut. 6 juga ada di B. 7 hanya ada di A, di B yang nggak ada. Berarti A kurang B anggotanya adalah 2, 3, sama 7. Nah yang D, dibalik B kurang A, anggota B yang nggak ada di A. Berapa aja, apa-apa aja anggota B yang nggak ada di A? Min 1. 4 di A ada. 5 nggak ada di A. 6 ada di A, 9 ada di A. Berarti berikutnya 10 sama 12. Oke, gampang kan? Sekarang nomor 2. Ada himpunan P, Q, sama R. Oke, silahkan coba kerjakan terlebih dahulu. Baru nanti lihat pembahasannya.
Oke, kalau udah selesai, baru lihat pembahasannya. Pause dulu videonya, kerjakan sendiri, nanti kalau udah selesai, baru dilanjutkan lagi. Oke, kita bahas. Yang pertama ditanya P irisan Q irisan R. Nah, P irisan Q artinya yang ada di P sekaligus di Q. Karena diiris lagi sama R, berarti juga terdapat di R. Oke, sehingga P irisan Q irisan R bisa kita artikan sebagai irisan dari ketiga-tiganya. Yang ada di P, ada di Q, ada di R. Angka berapa yang ada di ketiga-tiga himpunan ini? Jawabannya angka 3. Ada yang lain? Enggak, hanya angka 3 saja. Oke? Angka 3 ada di P, ada di Q, juga ada di R. Yang lainnya enggak ada. Sekarang yang B. P gabung Q irisan R. Nah, karena Q irisan R-nya dikurung, maka ini kita tentukan dulu. Oke? Kita cari dulu berapa nilai Q irisan R. Q irisan R. Angka berapa yang sama di antara Q sama R? Cuma angka 3. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan sama P. 3 ini digabungkan sama P. Sehingga nanti hasilnya, karena di P juga udah ada angka 3, berarti angka 3-nya nggak perlu ditulis ulang. Cukup tulis sekali saja. Jadi P gabung Q irisan R jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Q irisan R-nya angkanya 3. Ini dia. Digabungkan sama P yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang C. P irisan Q dikurangi R. Artinya, irisan P sama Q yang nggak terdapat di R. Oke? Coba cari dulu P irisan Q-nya. Angka berapa yang ada di P dan di Q? 2, 3, sama 6. 2, 3, 6. Nah, dari P irisan Q ini kita kurangi sama R. Ingat, bukan angkanya yang dikurangi, tapi artinya himpunan dari P irisan Q ini, dari semua anggotanya, mana yang nggak ada di R. R itu 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kalau 2, 3, 6 ini dikurangi sama R, oke, maka tinggal berapa? Tinggal 2 sama 6 saja. 3-nya habis, karena 3 ada di R, jadi 3-nya habis. Tinggal 2 sama 6. Oke? Paham? Kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini berupa soal cerita. Jika A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 antara 20 sama 55. A itu bilangan bulat habis dibagi 3. Oke, terus antara 20 sampai 55. Karena katanya antara 20 sampai 55, berarti 20 sama 55-nya nggak masuk. Karena dia habis dibagi 3, berarti dimulai dari berapa? 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, terus berapa lagi? 42, 45, 48, 51, 54. Oke? Batasnya cuma sampai 55 katanya. Berarti sampai 54. Sekarang yang B. Juga bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat kelipatan 4. Kelipatan 4. Antara 20 sampai 60. Oke, berarti 20-nya nggak ikut. Berarti B itu angkanya adalah dimulai dari 24. Habis itu 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56. Oke, 60-nya nggak masuk. Yang C, himpunan bilangan genap. Oke, C itu bilangan genap. Antara 20 sampai 55. Karena C itu bilangan genap, berarti berapa aja anggotanya? Dimulai dari 22, 24, 26, 28, 30. Lumayan banyak yang ini. 32, 34, 36, 38, 40, terus 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Oke. Nah, yang ditanya berapa banyak anggota A gabung C kurang B. Oke. Nah, cari dulu A gabung C kurang B.
Atau boleh langsung aja, nggak perlu cari tulis satu-satu. A gabung C artinya A digabungkan sama C. Kurangi sama B artinya yang masuk ke dalam B nggak kita ikutkan. Oke? Jadi kalau kita tulis langsung, A gabung B berarti dimulai dari 21. Kemudian 22. 24 nggak masuk. Kenapa 24 nggak masuk? Karena 24-nya ada di B. Ini kan katanya kurang B. Kurang B berarti yang di dalam B nggak kita ikutkan. Terus 26. Oke, habis 26, 27. A gabung B-nya. Habis 27, 28. Cuma karena 28 ada di B 28 nggak ikut. Berarti berikutnya 30. Habis 30, 32 nggak ikut. Lanjut ke 33. Kemudian lanjut ke habis 33, 34. Terus 36-nya nggak ikut karena 36 ada di B. Habis 36, 38, 39, 40-nya nggak lagi karena ada di B. Habis 39, 40-nya nggak ikut, 42. Habis 42, 44 nggak masuk lagi karena ada 44 di sana, di B-nya. Habis itu 45, 46, 48 ada di B, nggak kita ikutkan. 50, 51, kemudian 52 nggak kita ikutkan, ada di B, 54. Oke, maka ini adalah A gabung C kurang B. Ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hitung lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 15. Maka jawabannya adalah 15 buah. Paham? Yang penting ini ketelitian. Jangan sampai ada yang salah, ada yang lupa, ada yang ketinggalan. Kita lanjut. Nah, ini baru masuk ke diagram Venn. Di soal ini kita diminta gambarkan diagram Venn yang sesuai dengan persamaan berikut. Yang A, ini harusnya ada lengkapnya. Dibuat dulu gambar standar dari diagram Venn-nya. Karena kita diberikan 3 himpunan A, B, C. Anggap aja kayak gini. Ini A, ini B. Sorry, kita perbaiki. Ini A, ini B, ini C. Oke, A, B, C. Nah, gambar pertama. A irisan C gabung B. A, B, C. A irisan C berarti yang ada di A sama di B. Yang sekaligus ada di A dan di C. A irisan C. Daerah mana yang A irisan C? Berarti daerah sini. Nah, kemudian digabungkan sama B. Digabung sama B secara keseluruhan. Oke. Berarti kalau digabung sama B, jadinya ini juga kita taksir. Nah, inilah gambar dari A irisan C digabung sama B. Oke. Sekarang yang B. A kurang C diiris sama B. Oke. Kalau mau nyoba, silahkan coba sendiri dulu. Pause videonya, gambarkan sendiri, baru nanti dicek benar atau tidak. A kurang C irisan B. Oke. A kurang C. Kalau ada yang pakai irisan-irisan seperti ini, A kurang C di awal, lalu irisannya di akhir, irisannya nggak dalam kurung, maka jangan digambar terlebih dahulu. A kurang C artinya hanya A saja. Yang dalam C nggak masuk. Berarti yang A saja, berarti yang ini. Oke. Diiris sama B, berarti yang A, irisan A kurang C-nya, bagian mananya yang termasuk ke dalam B? Berarti bagian ininya saja. Oke. Daerah inilah yang merupakan A kurang C. Ini yang A kurang C. Irisan B, berarti yang masuk ke dalam B, berarti cuma yang ini. Maka ini jawabannya. Sekarang yang C. A digabungkan sama B kurang C. Oke. Karena nggak ada irisan, maka nggak apa-apa. Kita gambarnya langsung kita arsir dari awal. B dikurangi sama C. Ini B, ini C. B kurang C berarti hanya B saja. Yang masuk ke dalam C-nya nggak kita ikutkan. Hanya yang ada di dalam B, yang di dalam C-nya nggak ikut.
Terus katanya digabungkan sama A secara keseluruhan. Ini A secara keseluruhan. Berarti digabungkan sama A, seluruh A-nya kita arsir. Oke. Nah, maka inilah A yang digabungkan sama B kurang C. B kurang C digabungkan sama A. Oke. Nah, sekarang soal yang kelima. Tipenya beda. Diberi gambar, ditanya mana persamaan yang sesuai dengan gambar yang ada. Oke. Cara menjawabnya, kita bisa gambarkan satu-satu pilihannya. Cuma nanti lama. C kurang A irisan B kita gambarkan. C kurang A. Ini C, ini A. Kalau C kurang A berarti yang di luar ini. Hanya yang C saja yang ke dalam A-nya nggak masuk. Oke. Diiris sama B. Jadi C kurang A yang beririsan sama B berarti hanya yang ini. Apakah sesuai? Enggak. Oke. Yang B nanti cobain lagi. Yang C cobain lagi. Lama nanti jadinya. Akan lebih bagus. Oke. Kalau kita benar-benar paham. Ini kan yang diarsir cuma C-nya saja. Oke. B-nya nggak masuk. A-nya nggak masuk. Karena B-nya nggak masuk. Benar-benar nggak ada bagian dari B yang diarsir. Nggak ada bagian A yang diarsir. Jadi nggak mungkin dia digabungkan sama A atau digabungkan sama B. Atau beririsan sama B atau beririsan sama A. Jadi kalau yang ini, C kurang A. Lalu kemudian diiris sama B. Enggak. Kalau diiris sama B berarti harusnya ada daerah yang ini yang kita arsir. Oke. C beririsan sama B. C irisan sama B. Yang ini C irisan B. Kurangi sama A. Berarti harusnya yang ini lagi. Sama yang ini gambarnya. Enggak juga. A gabung sama B, gabungkan A sama B, kurangi sama daerah C. Berarti daerah C-nya nggak masuk. Berarti harusnya diarsir yang di A sama di B-nya. Nggak juga. C dikurangi sama A gabung B. Karena A gabung B-nya duluan, dikurung. A kalau digabungkan sama B, berarti yang daerah yang ini. Oke? Seluruh daerah B dan seluruh daerah A. Nah, si C kurangi sama gabungan A sama B. Berarti C yang kita punya C, dikurangi. Berarti yang A sama B-nya nggak kita ikutkan. Berarti benar? Benar yang D jawabannya. Oke? C dikurangi sama gabungan B dan A. Berarti B dan A-nya nggak kita ikutkan. Hanya yang C-nya saja. Itu benar. Nah, gimana dengan yang E? C kurang A digabung sama C kurang B. Nah, kalau ini kita gambar. Ini A, ini B, ini C. C kurang A. Yang mana yang kita maksud dengan C kurang A? Ini kita pakai garis biru aja. C kurang A adalah daerah C saja. Yang A masuk ke dalam A-nya nggak kita ikutkan. Oke. Nah, yang biru ini yang kita sebut sebagai C kurang A. Terus, C kurang B. C kurang B berarti daerah C yang nggak masuk ke dalam B. Yang ini. Yang beririsan sama B nggak ikut. Oke. Nah, karena digabungkan katanya, berarti gabungkan daerah hijau sama daerah biru. Berarti yang ini. Oke. Beda sama ini gambarnya. Ini untuk yang E. Seperti ini gambar yang E. Jadi yang daerah arsirannya, daerah arsiran biru yang digabung sama daerah arsiran hijau. Karena ini katanya bergabung. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor B. Di gambar ini, yang mana yang pilihan yang benar? Ini tadi sebenarnya sudah kita bahas di atas. Ini kalau digambar, C irisan A digabung sama B. Ini kita coba gambar satu-satu aja biar lebih paham. C irisan A gabung sama B. Ini A, ini B, ini C. C irisan A. Berarti C irisan A itu yang ini. Ini A, ini C ya. Nah, ini C irisan A. Digabungkan sama B. Berarti digabung sama B secara keseluruhan. Kan jawabannya yang ini. Apakah sama sama gambar yang di atas? Enggak, salah. C irisan B kurangi sama A. Yang B-nya, ini A, ini B, ini C. C irisan B. Ini C, ini B. Berarti C irisan B itu yang ini.
dikurangi sama A. Berarti yang bagian A-nya nggak kita ikutkan. Berarti C irisan B kurang A, hanya yang ini saja nanti jadinya. Oke, harusnya C irisan B itu ini semua. Tapi karena dikurangi sama A, jadi karena ini ada di dalam A, maka ini nggak kita ikutkan. Kurang A katanya. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke? Nah, gimana dengan gambar yang lain? Coba kalau kita gambar yang lain. Yang C. C gabung B kurangi sama A. Ini A, ini B, ini C. C gabungkan sama B. Berarti C gabungkan sama B. Kurangi sama A. Berarti A-nya nggak diikutkan. Sehingga nanti jadinya C gabungkan sama B. Tapi yang masuk ke dalam A nggak diikutkan. Sehingga jadinya kayak gini. Oke. Terus yang yang D. Yang D. Gambar sini aja. C dikurangi sama A irisan B. Oke, kita gambar lagi. A, B, C. A, B, C. C dikurangi sama A irisan B. A irisan B berarti yang ini. Oke. Nah, C dikurangi sama A irisan B. Berarti dari seluruh anggota C, yang masuk ke dalam A irisan B gak kita ikutkan. Oke. Berarti yang ini. Daerah A irisan B-nya nggak kita ikutkan. Hanya yang C saja. Yang masuk ke dalam irisan A irisan B nggak ikut. Sekarang yang E. C kurang A diiris sama C kurang B. Oke, ini mirip sama pilihan E yang di soal A sebelumnya. Tapi kalau pilihan E yang di soal sebelumnya itu berupa C kurang A gabung C kurang B. Kalau ini C kurang A iris C kurang B. Oke, tulis dulu C kurang A. Ini C, ini A, ini B. C kurang A berarti yang ini. Nah, yang warna hijau itu yang C kurang A. C kurang B berarti C, tapi yang B nggak masuk. Berarti yang ini. Yang warna biru. Oke. Nah, karena diminta irisan, jadi yang kita arsir 2 kali. Di arsir biru juga, di arsir hijau juga. Berarti daerah yang mana? Yang ini. Yang merah ini nanti jadi jawaban akhirnya. Inilah C kurang A diiris sama C kurang B. Oke? Nah, kita lanjutkan ke tipe soal berikutnya. Nah, selain berupa himpunannya kayak yang tadi, nomor 1 sama nomor 2 dan nomor 3, terus ada gambar diagram Venn. Nah, sering juga soalnya berupa hitung-hitungan seperti ini. Oke, penyelesaiannya nanti pakai diagram Venn. Dari sekelompok orang yang berjumlah 50, jadi total orangnya ada 50, 32 diantaranya suka sate dan 20-nya suka bakso. Ada 12 orang yang suka sate dan bakso. Kalau kita gambarkan himpunannya, maka mereka saling beririsan. Karena katanya ada yang suka sate dan suka bakso. Oke, ini kotaknya kita hapus. Nih kita buat lebih besar. Nah, di luar ini kita sebut dengan semesta. Oke. Semesta ini totalnya nanti adalah 50. Nah, semestanya kita gambar di luar aja. S-nya di sini, nih S semestanya jadi total dalam kotak ini semuanya adalah 50. Terus ini sate dan ini bakso. Katanya yang suka sate ada 32. Yang suka bakso ada 20. Terus yang suka dua-duanya ada 12. Yang ditanya, ada berapa orang yang tak suka sate ataupun bakso? Ada berapa orang yang di luar ini? Nah, setiap kita diberikan himpunan seperti ini, diagram Venn yang gambarnya kayak gini, terus ada yang dua-duanya, maka isi dulu yang dua-duanya. Yang 12 ini berarti yang ada di sini. Ada di dalam sate, ada di dalam bakso, ada 12 orang.
Oke. Yang sate totalnya 32. Karena ini udah ada 12, maka di luar sini ada 20. Yang suka bakso ada 20 semuanya. Karena yang di sini ada 12, maka yang bakso saja ada 8. Coba totalkan semuanya jadi berapa? 40. Sementara total orang adalah 50. Ini baru 40. Berarti yang di luar sate dan bakso ada 10. Nah, 10 orang ini yang tak suka sate ataupun bakso. Jadi jawabannya adalah 10. Nggak suka sate ataupun bakso ada 10 orang. Jadi kita mulai dari yang di tengah-tengah, yang irisan keduanya, kalau saya diketahui dari awal. Nomor 7. Suatu kelas terdiri dari 30 siswa. Dari siswa tersebut, total ada 30. Dari kelas tersebut, 18 orang suka matematika. Matematika 18. 15 fisika. 5 orang tidak suka salah satu. 5 orang tidak salah satu di antara itu. Nah, yang ditanya, berapa orang yang hanya menyukai fisika saja? Oke, kita gambar lagi diagram Venn-nya. Ini matematika, ini fisika. Yang irisan itu nanti artinya yang suka matematika dan sekaligus suka fisika. Oke. Nah, ini semestanya. Semestanya totalnya haruslah 30. Nah, karena katanya ada 5 orang yang tidak suka matematika ataupun fisika, berarti yang 5 ini ada di luar. Oke. Berarti matematika sama fisika totalnya ada berapa? Ada 25. Oke. Terus matematika 18, fisika 15 irisannya. Nah, ada persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari yang irisannya ini. Oke. Persamaan itu M digabung sama F, jumlah M yang digabung sama F, ini jumlahnya ya, itu sama dengan yang M ditambah sama yang F dikurangi sama M irisan F. Persamaannya ini. Jadi jumlah gabungan keduanya sama dengan jumlah matematika tambah jumlah fisika dikurangi sama jumlah irisan keduanya. M gabung F itu harus berapa? Total 30. Yang di luar ini 5. Maka harusnya gabungan M sama F-nya jadi berapa? 25. Oke? Yang M saja 18. Bukan. Yang M keseluruhan 18. Yang F 15. Irisan keduanya itu yang nanti kita cari. Tinggal ini pindah ke sebelah. M irisan F sama dengan 18 tambah 15. 33 kurangi 25. Jadi berapa? 8. Jadi yang di dalam ini, yang irisannya ada 8. Oke? Berarti yang matematika saja, karena ini 18, ini udah ada 8, berarti ini ada 10. Yang fisika saja, 15 kurang 8, 7. Coba totalkan semuanya, benar nggak 30? 10 tambah 8, 18 tambah 7, 25 tambah 5, pas 30. Yang ditanya, fisika saja. Kayak di segitiga. Fisika saja ada berapa? Ada 7 orang. Nih, yang 7 orang ini yang suka fisika saja. Maka jawabannya 7. Yang matematika saja 10. Yang suka dua-duanya 8. Oke? Paham? Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan paham. Kita sudahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.